بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada hanya sekedar ibadah-ibadah sunat mahdhah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita selalu teringat kepada beliau, mengikuti dan mencintai beliau, dan mudah-mudahan dengan modal itu kita diberikan kesempatan untuk dikumpulkan bersamanya di bawah bendera Islam, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara dan saudari yang saya hormati, serta adik-adik dan anak yang saya cintai, kita masih menyambung tentang kaedah-kaedah kita bermuamalah, berinteraksi dengan para ulama kita. Karena ulama adalah warasatul anbiya, mereka adalah pelita bagi masyarakatnya. Mereka adalah imam, mereka adalah penunjuk jalan. Oleh itu kita harus memahami bagaimana kedudukan tinggi yang diberikan Allah kepada mereka. Dan untuk mendapatkan kedudukan tersebut bukanlah masalah yang mudah. Buktinya kita duduk saja untuk menuntut ilmu hanya sejam antara maghrib dengan isya, bukan main, banyak godaan dan susahnya. Mereka kadang-kadang kalau kita dengar seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menuntut ilmunya sampai wudu isya'nya tidak batal sehingga dipakai wudu subuhnya. Jadi wudu salat isya'nya tidak diganti karena beliau tak tidur. Tak tidur bukan karena nonton bola, ya, atau tak tidur bukan karena main domino, tapi tak tidurnya adalah membahas ilmu, zikrullah, berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat pantas mereka mendapatkannya. Kita masih membaca para ulama kita menghabiskan waktu banyak dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menulis buku-buku. Sampai pada hari ini mereka tidak punya waktu lapang untuk hanya sekedar nuzhah. Kita dengar lagi Abu Tahir As-Silafi rahimahullah tinggal di Iskandaria, Alexandria di Mesir. Itu Balinya Mesir itu. Balinya Mesir. Tapi beliau tidak pernah melihat indahnya pantai Iskandaria itu selama 60 tahun tinggal di situ, kecuali hanya dari jendela rumahnya. Tidak pernah ikut berenang, tidak pernah ikut bersenang-senang di pantai yang indah tersebut. Itu katanya, saya mundu 60 sana lam ara syawati al-Iskandariyah illa min hadhihi at-taqah. Selama 60 tahun saya tinggal di Iskandaria ini tidak pernah melihat indahnya pantai, putihnya pasir di tepi pantai Iskandaria itu, kecuali hanya dari jendela rumahnya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ilmu. Oleh sebab itu, kalau mereka mendapatkan dedikasi, mendapatkan apresiasi seperti itu, sangatlah wajar. Dan orang yang tidak menghargai mereka barangkali perlu untuk mendapatkan tunjuk dan ajar. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang ke-10 dari kaedah bermuamalah atau ta'amul dengan para ulama adalah al-i'tibar fil hukmi bi kasratil fadail.
yaitu menjadikan ibrah dalam menilai mereka adalah mana yang paling dominan, mana yang paling banyak. Kalau seandainya baiknya lebih banyak, maka kita menilainya sebagai orang baik. Tetapi kalau buruknya lebih banyak, berarti dia dapat nilai buruk. Karena memang tidak satu pun kita yang 100% baik dan 100% buruk. Itu tidak ada. Yang ada adalah ada yang baik pada kita dan ada yang buruk pada kita. Tetapi yang dilihat jangan yang buruknya. Kalau buruk itu hanya sedikit. Dan sebaliknya, kalau ada yang buruk lebih banyak, jangan yang tonjolkan baik yang sedikit. Inilah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Jadi ulama itu terbagi, atau manusia secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama, orang yang bersalah tapi salahnya sedikit, atau dia tidak bermaksud melakukannya. Kan ada kesalahan yang kita tidak bermaksud melakukannya. Ada kan? Kadang kita nak bergara sama kawan, nak bercanda, tapi ditanggapi dengan sungguh-sungguh serius, sehingga canda kita ditanggapi serius, akhirnya berkecil hati pada kita. Kaum muslimin yang saya muliakan. Yang kedua adalah orang yang berlaku benar. Ya, tapi benarnya itu sedikit. Benarnya itu sedikit, atau tidak sengaja melakukan kebenaran. Ada pula orang rencananya bikin salah, tapi ternyata benar. Gitu. Dia rencana bikin salah, tapi ternyata benar. Gitu. Nah, dari kedua golongan ini, yang banyak salahnya maka dikelompokkan pada kelompok yang salah. Yang banyak benarnya dikelompokkan pada kelompok yang benar. Ini manusia secara umum. Nah, para ulama yang muktabar, berarti ada ulama yang tidak muktabar ya. Ada ulama muktabar dan ada pula yang tidak muktabar. Yang muktabar adalah yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak muktabar adalah yang membelakangi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang banyak dari kalangan ulama ada yang ilmunya tidak diwarisi dari Rasul. Dan ada pula di antara ulama yang ilmunya adalah warisan dari para Rasul. Tidak kita pungkiri, orang bisa saja ilmunya jauh lebih tinggi dari yang lain, tetapi ilmunya tidak ilmu yang diwarisi dari Nabi. Dia sibuk membahas ilmu-ilmu agama ini seperti mutakallimin, ahli kalam. Mereka itu kalau membicarakan tentang hikmah, itu bukunya berpuluh-puluh jilid. Dia berpuluh-puluh jilid, tetapi dia tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan tidak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga masuk golongan ulama, tetapi barangkali tidak muktabar. Misalnya Ibnu Arabi, siapa yang memungkiri ilmunya? Dia punya ilmu tinggi tapi sesat dengan ilmunya. Dia yang mengatakan ma fi jubbati illallah, yang di dalam jubah saya ini tidak lain adalah Allah. Allah dia Allah. Jadi siapa yang mau disembah? Sehingga dicatat dia enggak salat. Dia enggak salat karena sudah menyatu dengan Tuhan. Siapa yang mau disembah?
Ini ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi, bukunya banyak. Tetapi ini tidak masuk yang mu'tabar. Tidak masuk yang mu'tabar. Oleh sebab itu kita katakan wal mu'tabarun al-ulama al-mu'tabarun min hadhil ummah. Ulama-ulama yang mu'tabar dari umat ini adalah termasuk golongan yang pertama, yaitu yang benarnya lebih banyak dari salahnya. Karena kaum muslimin yang saya muliakan, yang kita maksud dengan ulama mu'tabar itu memang ilmunya diwarisi. Karena Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau ilmunya jauh dari warisan yang ditinggalkan Nabi, berarti tidak masuk dalam mu'tabar. Tidak masuk dalam mu'tabar. Karena apalagi kalau memang jelas-jelas meninggalkan hadis Nabi dan mengambil ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kullu ummatin qabla mab'atsi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha syiraruha. Umat-umat sebelum Nabi kita diutus, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, umat-umat sebelumnya ulamanya penjahat-penjahat. Terkejut nampaknya. Ya. Ulama-ulamanya buruk-buruk. Maksudnya agama-agama lain, orang Yahudi, ulamanya penipu. Ulamanya penipu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka menukar-nukar kalimat-kalimat Allah mengganti dengan yang lain. Penipu tak? Allah saja ditipu, apalagi orang lain. Ulama-ulama Nasrani juga tidak kalah dengan itu. Mereka mengatakan tidak menikah, mengebiri diri, tetapi kasus-kasus mereka memperkosa para pengikutnya di gereja itu sudah sangat tidak rahasia lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Tetapi kata beliau, fa inna ulama'ahum illa al-muslimin, kecuali orang-orang Islam. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Ulama-ulamanya adalah orang-orang terpilih. Ulama-ulamanya adalah orang-orang terpilih. Lihat, kalau mulai dari zaman sahabat alaihi salatu wassalam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, sebelumnya khulafa al-arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang-orang yang hampir tidak ada cacatnya. Hampir ya, saya katakan ada. Tentu saja seperti sebagai manusia pasti ada kekurangannya. Tapi hampir-hampir tidak ada kekurangannya. Setelah mereka Islam. Mereka adalah ulama'nya khiyar. Abdullah bin Umar, Aisyah bintus Siddiq, Ummu Salamah. Ulama-ulama di kalangan kaum muslimin adalah khiyar, orang-orang terpilih. Tapi mohon maaf, jangan kita melihat ya orang-orang yang sebenarnya belum ulama menurut istilah, tapi sudah menjadi ulama, ini lain ini. Sehingga nanti jangan kita membayangkan ini tidak benar Ustaz, ulama-ulama zaman kita sama juga dengan ulama umat lain, nipu juga. Ini jangan. Maksudnya adalah yaitu mereka yang bersifat ulama, seperti dalam muqaddimah pertama kita sebutkan, orang-orang yang innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama dulu ya, yang kita maksudkan itu bukan ulama dengan SK. Bukan ulama dengan SK, tetapi ulama yang memang diangkat Allah dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan ilmu yang mereka miliki. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, umat-umat sebelum kita ulamanya syiraruha. Artinya ulama-ulamanya bukan yang terpilih. Tetapi illal muslimin, orang-orang Islam, fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Ulama-ulama mereka adalah orang-orang pilihan.
Kita lihat di zaman tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Sayyidut tabi'in. Ya, khiyar. Gimana khiyarnya? Bentuk bahwa dia itu terpilih. Coba. Dia punya anak gadis cantik, dilamar oleh pejabat, dilamar oleh pengusaha, dilamar oleh ini, dia tidak berikan. Tapi diberikan pada muridnya yang miskin. Ada sekarang, ada seorang ulama anaknya cantik, dilamar oleh pejabat, dilamar oleh konglomerat, dilamar oleh ustaz. Pilih yang mana? Tergantung ustaznya. Kalau ustaznya sudah pakai mobil, datangnya iya diterima. Tapi kalau ustaznya masih buya buncit, ya itu belum tentu. Ya, kaum muslimin yang saya muliakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna ulama'uhum khiyarum fa innahum khulafa'ur rasul. Karena ulama-ulama kita itu, kata Syekhul Islam, khulafa'ur rasul, pengganti rasul. Kalau pengganti atau yang mewakili, bicaranya apa biasanya? Atas nama. Kalau atas nama bisa mengada-ngada? Tidak. Makanya kita katakan kalau ulama itu kerjanya mengada-ngada, tidak mengikut yang diwakili, tidak masuk yang mu'tabar. Tidak masuk yang mu'tabar. Karena tidak sadar bahwa dia itu mewakili Rasul. Tiba-tiba dia mengada-ngada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum khulafa'ur rasuli fi ummatihi. Pengganti Rasul, mewakili Rasul di dalam pada umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnatih, yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Di tempat kita, di masa kita, sunnah Nabi itu banyak yang mati. Banyak yang mati. Matinya bisa karena memang tidak pernah disiram-siram, atau sengaja untuk tidak dihidupkan. Karena kalau dihidupkan akan mengancam kepentingan. Ya, akan mengancam. Padahal sunnah Nabi itu mudah sekali. Kan tidak payah-payah kan? Nak makan pakai tangan, payah? Payah tidak? Tidak payah. Nak mandi pakai sabun? Nak mandi pakai sabun kan? Nak mandi wuduk dulu sebelum mandi gitu. Jangan boros. Sangat mudah semuanya. Tetapi yang menghidupkannya atas nama sunnah, ini boleh dikatakan bisa dihitung-hitung. Bisa dihitung-hitung kita yang menghidupkan sunnah itu. Maka ulama inilah yang menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kalau yang dihidupkan bukan sunnah Nabi, balik lagi ulamanya tidak mau sabar. Kalau yang dihidupkannya bukan sunnah Nabi, justru mematikan sunnah Nabi. Walaupun ilmunya tinggi, tetapi ini tidak masuk mu'tabar. Kenapa? Karena tidak sadar dia mewakili Nabi. Tapi melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Nabi SAW. Makanya hati-hati kalau kita berbicara atas nama mewakili. Ya, hati-hati kita. Mewakili pejabat ini, mewakili pimpinan ini. Kita tidak boleh keluar dari arahannya. Kalau keluar nanti tidak tanggung jawabnya, tanggung jawab kita. Padahal belum kapasitas kita untuk mempertanggungjawabkannya. Bihim qamal kitabu wa bihi qama. Wa bihi qamu. Dengan merekalah kitabullah ini hidup, berdiri. Dan dengan kitabullah lah mereka berdiri. Wabihim nataqal kitab, dengan mereka lah Al-Quran ini bisa angkat bicara. Wabihi nataqu, dan mereka pun bicara dengan Al-Kitab. Inilah ulama yang mawarasatul anbiya. Dan ulama-ulama kita pada umumnya adalah yang seperti ini. Ulama kita adalah
seperti ini. Berarti mereka khiyar, mereka orang-orang pilihan. Karena memang untuk menjadi ulama di dalam Islam ini memang memerlukan metodologi ulama, cara menuntut ilmunya para ulama. Gimana? Yaitu seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamu asyra ayatin la natajawazuhunna hatta na'rifa minha al-ilma wal amal. Kami belajar 10 ayat, tidak beranjak dari 10 ayat sampai kami paham bagaimana berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Inilah yang akan menjadi ulama itu. Lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Ahmad, lihat Imam Malik, lihat Imam Abu Hanifah. Mereka itu dipesan oleh orang tuanya, kamu pergi nak menuntut ilmu, lihat 3 hari perangaimu tidak tambah baik, tidak usah teruskan. Tidak usah teruskan. Tidak lama-lama, tidak 100 hari ya. Hanya 3 hari. Kalau tidak berubah ilmumu, tidak menjadimu lebih baik perangainya, berarti ilmunya belum tentu bermanfaat bagimu. Kalau kita sudah 3 tahun, ilmu yang sudah dituntut semakin hilang, malah semakin hilang. Perangai yang dulu bagus, dulu awalnya kalau lihat santriwati nunduk, sekarang lihat santriwati mau menyeruduk. Berarti ilmunya masalah ini kaum muslimin yang saya muliakan. La ilaha illallah. Nah, kalau memang demikian kedudukan ulama itu, bahwa mereka adalah khiyar bila ada kesalahan yang terjadi pada mereka. Dan memang mustahil tidak ada yang tidak. Mustahil tidak ada yang bersalah. Semuanya pasti ada yang bersalah. Imam Abu Hanifah ada salahnya. Imam Malik ada salahnya. Imam Syafi'i ada salahnya. Imam Ahmad ada salahnya. Mereka bersalah tapi berpahala karena mereka ijtihad. Kalau kita ikut kesalahan mereka, kita berdosa. Kenapa? Karena kita tahu itu salah. Mereka tidak tahu itu salah. Tetapi gimana? Kesalahan yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak mengurangi dan merendahkan martabat mereka. Baik di hadapan Allah, yang Allah saja tidak merendahkan mereka, kita pun mesti tidak boleh merendahkan mereka. Tidak seperti kata sebagian kita, ya, dikumpulkan kesalahan-kesalahan Imam Syafi'i dalam kitabnya, gitu ya. Lalu dikatakan ternyata Syafi'i ini bongak rupanya, bongak. Ya Allah, nggak sadar dia. Kalau Syafi'i rahimahullah tadi umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dia khatam Quran sekali 3 hari. Sekali 3 hari khatam Quran. Kalau kita baca Quran sekali 3 hari, itu pun 3 ayat. Gitu. Itu pun 3 ayat. Syafi'i itu khatam Quran. Gimana? Tidak sibuk dia? Sibuk. Orang menuntut ilmu tidak ada yang tidak sibuk. Tetapi sempat. Ternyata Al-Quran itu tidak menyita waktu kita. Bahkan menambah ilmu kita. Bahkan menambah ilmu kita kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, Syafi'i khatam Quran sekali 3 hari. Kita baca Quran saja 3 kali dalam 3 hari dalam sehari. 3 hari. Sekali dalam 3 hari juga jarang. Nak mendebat Syafi'i pula. Namanya tidak tahu. Tidak tahu untung namanya. Tidak tahu malu itu. Tidak tahu malu. Karena dikiranya memang Imam Syafi'i itu seperti para penuntut ilmu di kawan-kawan dia belajar gitu. Dia tidak tahu bahwa Imam Syafi'i itu belum
belum orang selesai bicara dia dah paham apa yang diucapkannya. Kita baca berulang-ulang tulisannya, tidak paham-paham juga. Katanya memang bahasa Imam Syafi'i katanya tinggi kan, susah dipahami gitu. Baik. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi kesalahan walaupun ulama itu tidak maksum dari kesalahan, tetapi yang dilihat adalah banyak salahnya atau banyak benarnya. Kalau ternyata salahnya benarnya lebih banyak, maka kesalahan itu tertutupi. Kesalahan itu tertutupi. Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Sayyidut Tabi'in, orang yang paling alim di kalangan tabi'in di Madinah, baik dalam ilmu hadis maupun ilmu fikih. Beliau mengatakan, laisa min alimin, tidak satu orang pun ulama, wala syarifin, dan tidak pula orang yang bangsawan, wala di fadlin, atau orang yang punya kehormatan, illa wa fihi aibun, kecuali ada titik atau sisi lemahnya. Ada sisi lemahnya. Pasti kita punya sisi lemah. Ada seorang pegawai mendapatkan predikat pegawai teladan. Pegawai teladan. Ini ibu-ibu biasanya teladan ya. Ibu-ibu ini biasanya teladan itu kalau sudah jadi pegawai itu. Lalu kawan suaminya mengucapkan syabas, selamat kepada suaminya. Selamat ibu dapat apa? Dapat predikat pegawai teladan. Hadiahnya umroh ke Mekah. Jawab yang umroh ke Mekah. Apa kata sang suami? Mungkin waktu itu dia sedang jujur, sedang ketus, dia jawab, tidak ada orang yang sukses di luar dan dalam. Tidak ada orang yang sukses di luar dan di dalam. Seharusnya terima aja lah sebenarnya apresiasi itu kan. Tapi mungkin lagi tidak senang hati barangkali ya. Tidak ada yang sukses di luar dan dalam. Memang sukses di kantor tapi di rumah belum tentu sukses. Artinya apa? Kelemahan itu adalah sifat melekat pada manusia. Nah kalau yang dicari kelemahan, kita tidak bakal punya kawan. Seorang hakim mengatakan, seorang ahli hikmah mengatakan, siapa yang cari teman yang tidak ada kelemahannya, tidak akan punya teman selama hidupnya. Tidak ada. Tidak ada yang tidak punya sisi kelemahan. Baiklah kaum muslimin. Jadi kata beliau, tidak ada seorang ulama pun, seorang bangsawan pun, seorang yang punya kelebihan pun yang tidak punya aib. Walakin man kana fadluhu akthar. Tetapi siapa yang kelebihannya lebih banyak, min naqsihi, dari kekurangannya, zahaba naqsuhu li fadlihi, kekurangannya itu tertimbun oleh kelebihannya. Kama anna man ghalaba alaihi nuqsanuhu, sebagaimana orang yang kekurangannya lebih dominan, zahaba fadluhu, hilang pula kelebihannya. Nah, yang kita usahakanlah adalah kaum muslimin, kalau kita sudah bisa melampaui titik persamaan antara kebaikan dan keburukan, artinya dominan kebaikan kita, maka bersyukurlah kita. Dulu waktu baru saja menikah, salah seorang pejabat di universitas kami manggil saya secara khusus gitu, beri nasihat. Saya dengar kamu baru menikah, betul. Katanya seorang yang baru menikah pasti membayangkan dapat seorang bidadari yang selalu diimpikan. Sama kita kan? Sama enggak? Hah? Yang tua-tua dah mulai lupa nampaknya. Sama. Awal-awalnya itu seolah akan dapat bidadari. Dan itu yang kamu rasakan sekarang katanya. Ya betul. Tapi akhi katanya, saya lebih berumur dari kamu. Saya lebih berpengalaman. Kalau kamu temukan saja pada istrimu itu nanti 65% dari semua harapan yang kamu harapkan dari seorang wanita,
itu sudah excellent itu, sudah mumtaz, sudah istimewa itu. Jadi juga saya sampaikan ini pada yang akan menikah dan yang sudah menikah juga. Kalau pada istri itu ada 65% saja, itu sudah bagus. Tapi kalau dapat 95%, itu ya tolong kasih tahu gitu. Mana tahu punya anaknya kita jodohkan dengan anak kita gitu kan. Tapi tidak janji itu ya. Kaum muslimin dan muslimat saya muliakan, azan khusus ini 1 menit lagi. Jadi kata beliau, tidak ada seseorang pun kecuali punya kekurangan dan punya kelebihan. Tetapi siapa yang kelebihannya lebih dari kekurangannya, maka kita lihat kelebihannya. Siapa yang kekurangannya lebih banyak, maka kita menilainya dari kekurangannya. Setuju? Ya kaum muslimin yang saya muliakan, inilah mizan yang adil. Karena di akhirat nanti pun Allah Subhanahu wa taala juga menilai kita dengan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amalan kebaikannya lebih berat dalam timbangan Allah, maka dia dalam kehidupan yang diridhai, yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu tempat itu? Narun hamiyah, neraka yang apinya sangat-sangat panas dan menyala-nyala. Kita lanjutkan, kemudian di akhir nanti sekitar 10 menit kita adakan tanya jawab SMS 0852 6536 0904 0852 6536 0904 atau langsung nanti pertanyaannya. Baik, kita buka dengan baca basmalah. Kepada Ustaz, waktu tempat kami sediakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang mendengarkan dimanapun berada. Kembali kita lanjutkan bahwa kaidah atau rambu-rambu bahwa yang dilihat dari ulama itu adalah mana yang banyak benarnya dan mana yang banyak salahnya. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita yang muktabar tersebut adalah tentu kebanyakan daripada ijtihadnya adalah benar dan sedikit salahnya. Nah, kaidah-kaidah ini sudah diriwayatkan baik dalam Alkitab maupun Sunnah dan juga daripada ulama-ulama kita. Tadi kita menukil dari Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah. Kemudian sekarang Ibnu Abdul Bar rahimahullah, alimul Andalus, alimul Maghrib, mengatakan la yaslamul alimu minal khata'. Tidak ada seorang alim pun yang selamat dari salah. Tapi yang jadi patokan adalah faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alim. Siapa yang lebih banyak benar, sedikit salah, itulah ulama. Wa man asaba qalilan wa akhta'a katsiran fahuwa jahil. Sebaliknya, siapa yang salahnya banyak, sedikit benarnya, itu tidak masuk dalam golongan orang alim. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, faqihul Kufah, muhaddithuha, faqih Kufah dan muhaddisnya, zuhud, dikenal dengan waraknya, wafat 161 Hijriah. Beliau mengatakan laisa yakadu yaflitu minal ghalati ahad. Hampir tidak ada orang yang selamat dari salah.
Idza kana al-ghalibu 'ala ar-rajuli al-hifdhu, apabila yang dominan pada seseorang itu al-hifdh, hafalnya lebih kuat, bahwa hafiz, maka dia adalah hafiz. Wa in ghalita, sekalipun ada salahnya. Sekalipun ada salahnya. Wa idza kana al-ghalibu 'alaihi al-ghalat turik. Tapi kalau yang paling banyak padanya salah, itu mesti ditinggalkan. Abu Hatim bin Hibban rahimahullah juga mengatakan walaysa minal insaf, tidak adil tarku hadits syaikhin, meninggalkan hadis seorang syekh sabtin yang thiqah sahhat adalatuhu, yang sudah terbukti adalahnya, dedikasinya, biauhamin yahimu fi riwayati, hanya karena beberapa kesalahan yang salah diriwayatkannya. Walau salakna hadzal maslak lalazibana tarku hadis az-Zuhri. Kalau ini yang kita jadikan landasan berpijak kita, metode kita, maka kita mesti meninggalkan hadis seperti az-Zuhri, Imam Amirul Mu'minin bil hadis, karena dia juga ada salahnya. Wa Ibn Jurayj, muhaddis Mekah, karena juga ada salahnya. Wa Tsawri, bahkan Imam As-Tsawri sendiri, wa Syu'bah dan Syu'bah bin Al-Hajjaj, mereka ini digelar dengan Amirul Mu'minin bil hadis. Yang disebutkan tadi adalah Amirul Mu'minin bil hadis, gelar tertinggi di kalangan ulama hadis. Tapi mereka tetap ada salahnya. Kalau karena beberapa kesalahan yang sedikit kita langsung meninggalkan seorang alim, tidak ada ulama yang kita pakai satupun. Tidak ada ulama yang kita pakai satupun. Karena tidak ada satupun ulama yang tidak ada salahnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, dia katakan, kalau itu kita pakai, semuanya kita tinggalkan. Li'annahum ahlu hifzin wa itqan. Mereka itu adalah orang yang hafiz dan juga profesional. Wa kanu yuhadditsuna min hifzihim. Mereka menyampaikan hadis dari hafalannya. Dan kebanyakan tidak salah. Walam yakunu ma'sumin, tetapi mereka tidak maksum. Hatta la yahimu fil riwayat. Karena mereka tidak maksum, ada saja waham atau salahnya dalam riwayat. Bal ihtiyatu wal aula fi mithli hadza. Nah, kehati-hatian dan lebih utama dalam masalah seperti ini, qabul wa ma yarwi sabtu min riwayat, menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, wa tarku ma sahha annahu wahima, dan meninggalkan hadis-hadis yang terbukti mereka waham atau salah di dalamnya. Jangan karena ada 2-3 kesalahan langsung ditinggalkan semuanya. Ini bukanlah metode ahli sunnati wal jamaah. Kadang-kadang kan kita karena bersemangat dengan ustaz salah satu saja, lalu ditinggalkan semua kajiannya yang benar. Padahal kesalahannya hanya 1, 2, 3 bisa dihitung. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri juga, rahimallahu man udda ma'ayibuhu. Semoga Allah merahmati orang yang kesalahannya dihitung, bisa dihitung. Tapi kalau tidak terhitung lagi kesalahannya, ini bahaya nih. Tapi kalau masih bisa dihitung salahnya, berarti ini belum apa-apa. Berarti masih baik itu. Baik. Nah, tetapi yang salah itu ya mesti kita tinggalkan. Ma lam yahfush dzalik, selama kesalahan itu tidak banyak daripadanya. Hatta yaghliba 'ala shawabi, sampai mengalahkan kebenarannya. Fa in kana kadzalika istahaqqa tarka hina idzin, kalau salahnya lebih banyak maka berhak untuk ditinggalkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa man lahu ilmun bisyari' atau bisyar' wal waqi' ya'lamu qat'an anna ar-rajul al-jalil alladhi lahu fil islam qadamun salih wa atharun hasanah وهو من الإسلام وأهل بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة
huwa fiha ma'zurun bal ma'jurun lijtihadihi fala yajuzu an yuttaba'a fiha wala yajuzu an tuhdara makanatuhu wa imamatuhu fi qulubil muslimin. Siapa yang punya ilmu tentang syariat dan bisa melihat fakta yang ada di depannya, mengetahui dengan pasti bahwa orang yang mulia yang dalam Islam ada kelebihannya dan meninggalkan peninggalan-peninggalan yang baik, dan dia punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan di kalangan kaum muslimin, bisa saja terjadi kesalahan dan kekeliruan ijtihadnya. Tetapi kata beliau, huwa fiha ma'zurun, dia itu dimaafkan, bahkan ma'jurun, bahkan diberi pahala lijtihadihi, karena dia berijtihad. Nabi mengatakan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad, kalau dia benar baginya 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah baginya satu pahala. Yang benar dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Yang salah dapat 1 pahala karena pahala berijtihad, dan kesalahan dalam ijtihad itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Bal ma'jurun, bahkan dapat pahala karena ijtihad. Fala yajuzu ayyuttaba'a fiha, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Wala yajuzu an tudara makanatu, tidak boleh pula dijatuhkan martabatnya dan dibunuh karakternya sehingga tidak dihormati oleh orang-orang Islam. Itu juga salah. Ikut kesalahannya salah, menjatuhkannya karena kesalahan itu juga salah. Kaum muslimin yang muslimat yang mulia, inilah kita seharusnya kita melihat para ulama kita itu, kalau tahu salah kita tidak ikut, tetapi kita tidak menjatuhkan martabatnya, karena memang kesalahan adalah sifat melekat pada anak manusia. Dia juga mengatakan falau kana kullu man akhta, kalau seandainya setiap orang yang salah au ghalita atau keliru, turika jumlah, ditinggalkan secara total, wa uhdirat mahasinuhu, dihilangkan kebaikan-kebaikannya, la fasadatil ulum was sinaat, semua ilmu akan binasa. Wa ta'attalat ma'alimuha, dan ilmu tidak akan hidup. Karena semua orang takut salah ya, takut salah. Wa yaqulu al-Imam Ahmad Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, wal munsif man ightafara qalila khata'il mar'i min katsiri shawabih. Orang yang berlaku adil ialah mereka yang memaafkan sedikit kesalahan orang yang banyak benarnya. Orang yang banyak benarnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berhadapan dengan para ulama yang disebut-sebut ada kesalahannya. Ada kesalahannya. Apa kata beliau? Wa nuhibbus sunnah. Kita cinta sunnah. Wa ahlaha, dan orang-orang yang mencintai sunnah. Wa nuhibbul alim. Kita juga mencintai seorang yang berilmu, ala ma fihi min ittiba', karena dia mengikut Nabi. Kita mencintai alim karena mengikut Nabi. Wasifatil hamidah, dan karena sifat-sifatnya yang terpuji. Wala nuhibbu mabtada'a fihi, dan kita sama sekali tidak cinta terhadap apa yang diada-adakannya, bid'ah yang diada-adakannya. Bita'wilin sa'iq, walaupun dengan ta'wil yang dibolehkan. Wa innamal ibratu bikasratil mahasin, tetapi yang jadi patokan kita adalah mana yang banyak. Kalau banyak kebaikannya, disitulah kita berpijak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak perkataan para ulama tentang hal ini yang mengatakan bahwa menilai seorang alim
jangan karena satu dua kesalahannya kita langsung otomatis meninggalkannya. Sebaliknya, dan juga jangan karena kita menghormati seorang ulama, semua kesalahannya kita telan pula mentah-mentah. Yang adil adalah kita mengikuti kebenarannya dan meninggalkan kesalahannya sambil tetap mengangkatnya setinggi-tingginya, dan yang kita baca adalah, yang kita tonjolkan adalah kebaikannya. Ada dasarnya dalam kitabullah dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sudah kita bacakan tadi, sedangkan dalam hadis ketika terjadi yang terjadi pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dia waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam merencanakan untuk menyerang Mekah untuk mengembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Hatib ibn Abi Balta'ah karena menurut dia demi untuk menjaga dirinya di mata orang-orang Quraisy, karena keluarganya masih ada yang tinggal di Mekah. Seluruh sahabat yang lain punya orang-orang yang melindungi keluarganya di Mekah, tapi Hatib tidak. Akhirnya dia berijtihad mengirim berita rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguasai Mekah. Ini dosa besar apa enggak? Membocorkan rahasia negara. Dosa enggak? Hah? Dosa besar ini. Dosa besar. Oleh sebab itu Umar radhiyallahu anhu, ini Umar selalu dia katakan, "Ya Rasulullah, laqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Dia sudah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Da'ni li'adriba unuqah. Izinkan saya memenggal lehernya. Ya Allah. Ya wajar. Karena ini akan mencelakakan seluruh umat gitu. Tapi Allah ingin memberikan kita pelajaran. Rasul ingin mengajar kita tuntunan. Bagaimana bersikap. Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib, "Man ladzi hamalak?" Apa yang membuat kamu melakukannya? Dia tidak punya alasan kecuali jujur. Dia menjawab, "Ya Rasulullah, ma min ahadin min ashabika illa walahu ahlun man yadfa'u anhum fi Makkah." Tidak satu pun dari sahabatmu yang hijrah kecuali ada yang melindungi keluarganya di Mekah. Sedangkan saya tidak punya. Oleh sebab itu saya ingin mengambil hati orang Quraisy dengan mengirimkan surat ini. Supaya keluarga saya dilindungi. Kan artinya kita kan belum tentu menang ini kan. Belum tentu menang. Jadi ingin mengambil hati orang Mekah. Mendengar itu Umar enggak terima juga alasannya. "Ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Da'ni li'adriba unuqah. Tolong biarkan saya, ya Rasulullah, memenggal lehernya. Ini artinya had harus minta izin sultan dulu, ya, harus izin imam. Makanya jangan kita melaksanakan had sendiri-sendiri. Nanti masuk bui. Karena memang tidak boleh. Had itu dilaksanakan oleh imam, pemimpin kita. Had itu dilaksanakan oleh pemimpin. Tapi mereka tidak laksanakan, Ustaz. Dosa mereka. Makanya jangan cita-cita jadi pemimpin. Jangan bercita-cita jadi pemimpin. Berat. Jadi kalau diminta jadi pemimpin, tidak ada jawabannya. Berarti Cina nampaknya. Ya. Jangan cita-cita jadi pemimpin. Berat. Tapi kalau disuruh, ditolak. Tidak bisa. Tidak bisa ditolak. Diusahakan terus. Tidak bisa menyerah. Kalau sudah menyerah, iza azamta tawakkal ala Allah. Tapi jangan dicari-cari. Jangan
dicari-cari. Karena orang yang ambisi mencari-cari tidak diberikan taufik. Tetapi orang yang tidak mencari-cari, dipaksa, insya Allah Allah berikan taufik. Allah berikan taufik. Karena ambisi dilarang oleh Nabi SAW. Nah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'ani li'adrib unuqah, biarkan saya menggal lehernya. Pantas ini dihukum seperti hukum mati ini. Kata Rasulullah SAW ketika dia menjawab bahwa dia itu punya maksud supaya ada yang melindungi keluarganya di Mekah. Apa kata Rasulullah? Sadaqah. Dia jujur. Nah, jujurnya ini menyelamatkan. Dia tidak bikin-bikin alasan. Begitulah sahabat Nabi SAW. Kita ingatkan kisah 3 orang kan yang tidak ikut perang Tabuk. Orang munafik datang belum lagi diminta bicara dah saya bikin-bikin alasan. Ya, orang tak jujur suka bikin alasan. Tetapi sahabat yang 3 itu menyampaikan apa adanya. Itu terserah, konsekuensi hukumnya terserah. Yang penting menyampaikan apa adanya, justru itu yang menyelamatkannya. Makanya kaum muslimin jangan membiasakan cari-cari alasan. Biasakanlah untuk selalu dalam kejujuran. Ya, kau. Nah, apa katanya? Shadaqah wa la taqulu lahu illa khairah. Dia ini jujur, oleh sebab itu jangan kalian berkata kepadanya kecuali yang baik. Umar jadi minta juga. Dia pengkhianat ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, "Alaysa min ahli Badrin?" Bukankah dia termasuk yang ikut perang Badar? La'alla Allah attala ala ahli Badr. Barangkali Allah sudah melihat dan menilai ahli Badar sehingga dia mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Buatlah apa yang kalian mau lakukan. Saya sudah ampuni dosa-dosa kalian. Berarti kesalahan apapun yang terjadi setelah itu dibandingkan dengan ikut sertanya dia dalam perang Badar tidak berarti apa-apa. Karena yang ikut perang Badar punya posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena misal minas sabiqin al-awwalin. Makanya dikatakan Allah, "I'malu ma syi'tum." Nabi mengamalkan ini karena Allah sudah membuka pintu baginya. Kerjakanlah apa yang kamu lakukan. Saya sudah ampuni dosa kalian. Nah, Hatib termasuk ahlu Badar. Nabi itu tidak berlaku kecuali yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang selalu mencari-cari alasan keluar dari aturan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk. Nah, kaum muslimin, di saat perang Tabuk, Utsman mengumpulkan 1000 dinar. Kalau kekayaan 1000 dinar banyak itu. Sekarang pun banyak ini 1000 dinar. Tahu enggak 1000 dinar banyak enggak? 1 dinar 4,2 gram emas nilainya. Berarti 1000 dinar berarti 4.200 gram. Ambil yang 4.000, kasih saya yang 200 gram aja gitu. 1 gram sekarang harga emas 450 ya. Nah, kali itu saya tidak tahu ngalinya gimana. Banyak duitnya itu diserahkan kepada. Apa kata Rasulullah SAW? Ma dharra Utsmana ma ya'malu ba'dal yawm. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak merusak amalnya. Saya bayangkan. Artinya sudah cukup kebaikannya Utsman ini. Sudah cukup kebaikannya ahli Badar sehingga apapun kesalahan itu dibandingkan dengan pahala kebaikannya lebih banyak. Oleh itu kaum muslimin, kita pun kalau ada orang buat kesalahan nanti satu, jangan lupakan gara-gara hujan sehari hilang panas satu tahun. Tidak boleh. Tidak boleh kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan. La ilaha illallah.
Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Dia pernah marah nggak? Hah? Ketika kembali dari munajat 40 malam di Bukit Tursina, bawa lauh, lembaran-lembaran batu tulisan Taurat. Dilihatnya umatnya sudah menyembah anak sapi gara-gara Samiri. Bukan Semiri ya, Samiri ya. Melihat itu Musa tidak tertahan marahnya sehingga menarik jenggot saudaranya Harun dan melemparkan lauh yang tadi berisi Taurat, kan firman Allah kan, tapi dia lemparkan sampai pecah. Salah nggak itu? Salah nggak? Ya salah. Tetapi tidak turun martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musa masih terhitung ulul azmi minar rusul. Riwayat juga menyebutkan Musa juga pernah meninju malaikat maut katanya. Meninju malaikat maut. Bagaimana itu? Ya. Bagaimana dia ninju? Karena kita tidak pernah jumpa malaikat maut. Nak investigasi susah juga. Masalah gaib ini. Kita habiskan dana nanti ratusan triliun untuk nelitinya nggak sampai. Karena malaikat maut tidak mau jadi tidak mau jadi saksi. Jadi tidak usah kita menghabiskan waktu untuk itu. Tapi disebutkan oleh Nabi yang memberitakan Nabi itu terbukti benarnya. Ada yang belum terbukti karena berkaitan dengan yang gaib, nanti saja sampai di akhirat. Kita tanya malaikat maut nanti. Sekarang malaikat maut tidak mau jumpa dengan kita. Mau jumpa malaikat maut? Hah? Sampai hati dah siap atau belum gitu? Tidak ada yang kita siap. Tapi dikabarkan seperti itu. Itu juga salah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala karena Musa ini kesabarannya menghadapi orang-orang tongkau. Yahudi kan terkena tongkaunya. Kesabarannya itu ya dalam berdakwah disakiti. Ya, sehingga kebaikan-kebaikannya itu mengalahkan kesalahan-kesalahan yang tidak berarti tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah agar kita juga tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan para ulama kita kalau yang dominan adalah kebenarannya. Tapi ini tidak pula bertentangan dengan kalau kita membahas masalah ilmiah, tidak salah kalau seorang ulama atau seorang pembahas mengatakan si fulan, alim si fulan salah dalam hal ini. Tidak perlu dia ada menyebarkan kebaikannya ini, tidak perlu. Sebagaimana orang yang berbuat bid'ah, walaupun dominan salahnya, ketika kita menyebut ada kelebihannya, tidak pula wajib kita menyebutkan keburukannya. Jelas no? Ada yang kesalahan seorang alim ketika perlu dijelaskan, jangan dituntut pula. Lalu kebaikannya kan banyak, sebutkan semua. Tidak perlu. Sebaliknya ketika kita menyebutkan ada kelebihan seorang ahli bid'ah misalnya, seorang yang sesat misalnya, tapi dia punya kelebihan, misalnya dia punya kelebihan dalam sisi bahasa Arab misalnya, atau dalam bidang tafsir misalnya, kita sebutkan ini kelebihannya. Tidak perlu pula kita menjejaskan bahwa kekurangannya ini sampai daftarnya panjang, tidak perlu. Barangkali demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita dan memaafkan segala kesalahan dan keburukan kita. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, kita buka lagi tanya jawab yang berhubungan dengan materi kita malam hari ini. Yang pertama ada SMS dari 0813 7878 sekian. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang-orang yang merendahkan, bahkan melecehkan salah seorang ulama yang terkenal dan diakui kebenaran ilmunya oleh kebanyakan ulama?
Ya, mudah saja, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kalau bisa ditegur, ya kita berikan teguran. Ulama sudah dikenal dan diakui, lalu kita melecehkan. Itu ibarat kambing menanduk gunung. Nanti tanduk sendiri yang patah. Maka kita jangan ikut-ikut, biarin aja. Kalau dia tidak mau ditegur, doakan mudah-mudahan dia insaf dan meninggalkan kesalahan. Itu jelas kesalahan. Jangankan seorang alim, kita saja yang tidak alim tidak boleh dijelek-jelekan, apalagi seorang alim gitu. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ana mau tanya tentang makna ulil amri menurut Ahlus Sunnah. Apakah sama dengan ulil amri pengertian kita? Kemudian sejauh mana kita taat kepada ulil amri? Dan sebenarnya ulil amri di sini cakupannya seberapa besar? Apakah ulama termasuk ulil amri? Sebenarnya ini sudah sering kita bahas. Ulil amri itu adalah dua, yaitu ulama dan umara. Tetapi istilah ini bila dipakai pada umumnya dipakai bagi umara. Kenapa umara? Karena memang umara itu biasanya meminta nasihat para ulama. Dan mereka punya hak eksekusi. Nah, siapa saja yang ulil amri, siapa saja yang diamanahkan mengurus urusan kita secara umum. Itu ulil amri kita. Baik yang dipilih dengan cara yang sah ataupun dengan cara yang tidak sah. Jangan tanya apa cara yang tidak sah gitu. Pokoknya asal tahu, yang penting dengan cara yang sah ataupun yang tidak sah. Kalau sudah jadi pemimpin kita dan dia muslim, mesti kita taat kepadanya dan mesti kita menghormatinya dan mesti menunaikan hak-haknya. Kita kadang pandai nuntut kewajiban tapi haknya tidak tunaikan. Kemudian dengan batasan, apabila yang diperintahkannya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah memberikan ukuran, yaitu siapa yang mesti taati, ma aqamu fihimus shalah. Selama dia masih mendirikan salat di antara kalian, itu mesti ditaati, tidak boleh kita melawannya. Tidak melaksanakan perintahnya yang merupakan maksiat kepada Allah, itu tidak melawan namanya itu, jangan salah paham. Kan ada kadang-kadang dibuka kesempatan untuk maksiat kan, iya kan? Misalnya diizinkan beroperasinya karaoke misalnya, diizinkan diskotik misalnya. Sacuran ada juga? Hah? Ada juga izinnya? Di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Iya. Tapi kan dia tidak maksa kita untuk ikut kan? Dipaksa kita ikut. Masuk karaoke, siapa yang tidak masuk karaoke tidak lulus PNS ada? Nggak ada. Tapi karena undang-undang kita membolehkan membukanya, dia terpaksa mengizinkan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Walaupun itu dosa baginya, dia berdosa. Tapi kewajiban taat kita mesti kita berikan pula. Ya, dia berdosa. Dan kalau kita mendiamkan, kita juga ikut berdosa. Kita mesti memberikan masukan kepada mereka dengan cara-cara yang sudah semuanya diatur dalam syariat. Kalau hendaknya nanti nak memberikan nasihat kepada waliul amri itu, kita baca al-ahkamus sultaniyah, at-turuqul hukmiyah, dan kita baca bagaimana para ulama kita. Semuanya sudah dibahas. Cuman kita saja yang kita baca bukan buku ulama, tapi buku pemikir-pemikir non-muslim. Yang masalahnya kita baca, sehingga akal kita itu sudah diisi dengan virus-virus itu. Virus yang paling besar kan virus demokrasi kan. Kita lupa bahwa dalam Islam sudah ada aturan-aturan mainnya. Sehingga karena kita sudah terbiasa dengan membaca dan melihat bertindak dengan cara orang-orang muslim itu,
aturan agama kita menjadi asing bagi kita. Menjadi asing. Padahal ini sebenarnya sudah diterapkan oleh para ulama kita. Jadi batasannya adalah selama tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka kita wajib taat. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu Allah, karena pertanyaan sudah habis, diminta satu pertanyaan langsung. Satu saja. Yang berhubungan dengan materi itu ada hubungannya kan? Udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya saya tidak bertanya, Pak. Apa? Ada dari Ustaz Jamrami orang Medan. Jadi dia bertanya, antum guru antum apakah ada sanadnya katanya. Jadi sesuai dengan kajian Ustaz, ulama-ulama itu kan harus ada sanadnya ke Rasulullah. Jadi itu saja yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ada sanadnya. Alhamdulillah semua ulama itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Ketika kita alim kita sekarang misal mengutip ayat Quran, itu dia ada sanadnya. Ada sanadnya karena Al-Quran ini sudah diriwayatkan secara mutawatir, tidak perlu ragu lagi. Kalau kita menukil hadis, sanadnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau maksudnya sanad saya meriwayatkan dari guru saya Profesor Dr. Muhammad Diyar Rahman Al-Azami, dari Ubaidullah Ar-Rahmani, dari Sianu sampai ke Nabi, lama ceritanya, Pak. Antara saya dengan Nabi sanad saya 25 orang. Ini maksa-maksa kita ngapalin yang tidak perlu ya kan. Panjang sanadnya. Punya memang kita punya. Cuman saat ini kalau sudah ada Bukhari kan Bukhari kan jelas biografinya kan. Terang benderang kitabnya kan. Dan sanadnya sudah nampak. Kenapa maksa-maksakan diri betul? Jangan-jangan nanti sanad kita ada pula yang dhaif pula di dalamnya. Ada yang matruk kan. Malu kita jadinya. Ya. Jadi kalau itu maksudnya punya sanad itu tidak wajib. Iya paham saya maksudnya. Itu sebagian aliran ada yang mewajibkan sanadnya berantai sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh ulama-ulama kita. Maksudnya sanad itu adalah bahwa di mana kita mengambil riwayat itu jelas. Di saat dulu memang di saat hadis belum dibukukan, ya, seorang perawi mesti bertanya, siapa yang ceritakan sama Anda? Tapi kalau sudah ada bukunya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaidi, Humaidi meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, dari dari Alqamah bin Abi Waqqas, dari Umar bin Khattab, jelas semuanya kan? Jelas? Karena sudah dibukukan. Sudah? Bukan. Justru kalau pakai sanad nanti tambah tidak jelas nanti. Ya tambah tidak jelas. Sekarang kalau saya katakan haddatsani syekhi ijazatan, akhbarani syekhi ijazatan al-ustaz Dr. Muhammad Diyar Rahman Al-A'zami. Kenal orangnya? Tambah ribet nanti masalahnya gitu. Orang Indonesia mungkin tidak ada yang kenal barangkali. Terus qala akhbarani syekhi Ubaidur Rahman Ar-Rahmani rahimahullah. Kenal? Enggak juga kan? Qala akhbarana Ahmad Waliullah Dahlawi. Kenal? Enggak juga. Lama gitu jadinya tidak selesai. Makanya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Memang mereka mengambil dari perkataan Syu'bah rahimahullah, kullu syai'in laisa fi haddatsana fa huwa baqlun. Setiap hadis yang tidak ada haddatsana itu sampah. Ini apa namanya yang kalau makan mutan tidak dimakan apa nama? Bijinya gitu ya, yang tidak terpakai, mincik gitu. Itu yang tidak berguna. Kan tidak berguna lagi itu kan.
itu di saat hadis belum dibukukan. Hadis belum dibukukan. Tapi kalau sudah dibukukan, sudah jelas penulis-penulisnya, sanad itu sekarang sih hanya sebagai pelengkap saja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, semuanya sudah ada dan sudah terjamin. Ya Pak ya. Jadi jangan mempersulit diri. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersusah. Nah. Ya. Mungkin ada yang salah paham barangkali ya. Jadi itu maksudnya, sanad itu maksudnya adalah ada landasannya. Ada landasannya yang sanadnya terjamin gitu. Yang sanadnya terjamin, yaitu dari buku-buku yang sudah dinilai oleh para ulama kita. Barangkali demikian kajian kita pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan adalah bahwa para ulama itu juga masih manusia, mereka ada salah dan ada benarnya. Dan yang muktabar adalah mana yang paling banyak benar atau salahnya. Yang kedua, kecintaan kita kepada para ulama tidak serta-merta harus mengikuti kesalahan ulama. Kita harus berani mengatakan bahwa ulama itu salah dalam satu masalah. Tetapi tidak kita fokuskan dan kita tidak tonjolkan kesalahan itu. Justru yang kita cari adalah kebenarannya. Dan menyebutkan kesalahan ulama itu bukanlah berarti mengurangi martabatnya. Justru disitulah kita menyelamatkannya. Karena kalau kita diikuti dalam kesalahan, nanti menjadi beban. Menjadi beban kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, mustami'in, mustami'in rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang adab terhadap para orang alim atau ulama kita.